Dan mari sadari kesadaran akan anugerah Tuhan. Lihat ya, tadi Bu Lima bilang tentang sadari, sadari, sadari. Padahal kami gak janjian Bapak Ibu ya. Pagi ini saya bicara tentang kesadaran akan anugerah Tuhan. Berkali-kali disampaikan di mimbar ini, tiap kali kita perjamuan kudus diingatkan, diucapkan. Tujuannya apa? Supaya kita sadar akan anugerah Tuhan bagi hidup kita. Kenapa penting Pak? Nah lihat contohnya, kita buka sama-sama firman Tuhan di dua bagian. Yuk buka Lukas pasal yang ke-7. Ini bagian cerita di Alkitab, Lukas 7 ayat 40-43. Silakan dibuka sambil Bapak Ibu buka Alkitabnya, bukan yang lain di handphonenya. Saya akan mulai baca. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. 41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Sudah ketemu 42, sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? 43 sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Jadi ada berapa orang yang berhutang di gereja ini? Diam semua. Berapa orang berhutang Bapak Ibu? Ada dua. Yang satu hutangnya berapa? 500. Satu lagi 50. Kemudian oleh sang punya uang yang kasih hutang, dihapuskan hutang mereka berdua. Pertanyaannya, siapa yang lebih bergirang di antara mereka berdua? Yang hutangnya paling banyak. Dia sadar banyak hutangnya, banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak kurangnya, banyak cacatnya. Waktu dia diampuni, maka dia pasti sangat bersyukur karena dia sadar siapa dirinya. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua kita lihat Matius pasal 18. Yuk. Ini agak panjang ayat 23 sampai 33. Kita akan baca. Saya sementara Bapak Ibu menuju Matius 18 saya baca dulu. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 25 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan sabar Bapak Ibu ya. Lanjut ayat 26, 1, 2, 3. Oh maaf, 27. Akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Lihat dengan baik ya, kita yang berdosa kita berutang sama Tuhan loh. Dan Tuhan kita hapuskan hutang kita. Makanya sekalipun dosa memerah seperti kirmizi, dibuatnya putih seperti salju. Dijauhkannya pelanggaran dosa kita seperti jauhnya timur dari kayak mana itu jauhnya itu? Seperti jauhnya langit dari bumi. Bahkan segala salah kita dibuangnya ke tubir-tubir laut. Tubir laut itu ya bagian palung laut yang dalam yang orang nggak bisa pergi. Yang kemarin kapal Titanic itu yang meledak itu Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Tuhan lupa. Tuhan tuh pelupa ternyata. Ada kurang-kurang Tuhan, dia lupa. Lupa akan dosa kita loh. Siapa yang suka ingat dosa kita? Atau salah kiri kanan, haleluya. Ya, kalau manusia berantam pasti ingatnya dosa. Ya, paling gampang ingat kekurangan orang, dosa bilang amin, daripada kelebihan orang, benar nggak? Ya kan? Makanya ada firman Tuhan dalam bahasa kuno, bilang gini, kemarau 1 tahun dihapus oleh hujan 1 hari. Oke. Lanjut, ayat 28, 1, 2, 3. Tetapi ia bertemu dengan seorang hamba yang lain. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Bentar, tadinya dia berhutang berapa? 10.000. Dibebaskan, dihapuskan. Ya, kira-kira dia senang gak, gembira gak? Nah, ini kan Chris ada utang saya nih, 500.000 nih, saya hapuskan utangnya. Kira-kira kamu suka cita gak? Minta utang lagi? Kurang ajar kau ya. Kemudian dikatakan dia punya orang yang berhutang kepada dia. Orang hutang dia cuma 100. 10.000 punya dia dihapuskan oleh raja. Yang 100 orang hutang sama ditagih dia Bapak Ibu. Lanjut ya. Ayat 29, maka sujudlah kawannya, sama dengan dia, sujudlah kawannya dan mohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Dia bilang akan kulunaskan hutangnya.
Tapi apa, lihat ayat 30 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sampai dituliskan. Nah, 31 dan seterusnya nggak usah kita baca. Ya, apa maknanya Pak pagi hari ini? Saya bilang begini, seringkali kita nih perlu menyadari bahwa Tuhan itu mengampuni kita dengan luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih sakit hati, masih kecewa, karena orang kita jadi tanda tanya. Tanpa sadar kita juga mungkin mengecewakan orang lain Bapak Ibu. Sadari bahwa berkat Tuhan itu nyata bagi kita. Ada banyak kita suka take it for granted. Jadi apa ya, nganggap sepele aja Bapak Ibu. Belas kasihan, anugerah atau grace, kasih karunia itu diberikan kepada semua kita dengan takaran yang sama Bapak Ibu. Ingat ya, sayangnya Tuhan sama tiap kita sama, nggak beda loh. Bukan karena engkau lebih pintar, karena engkau lebih terhormat, karena mungkin ekonomi makin lebih bagus, engkau disayang itu. Enggak Bapak Ibu. Bahkan yang paling busuk sekalipun, Tuhan tetap sayang sama kita Bapak Ibu. Bilang amin. Mau dosanya 10, siapa yang dosanya 10? Yang 50? Yang 700? Yang 1 juta siapa? Saya kasih tahu, Tuhan sayang sama kita. Enggak bisa berubah hatinya kepada kita. Amin. Bilang, Pak, tapi aku pernah bikin, engkau yang pernah bikin dosa, Tuhan sayang sama dirimu. Tapi aku sedang berdosa juga, Tuhan juga sayang Bapak Ibu. Karena selama engkau percaya kepada Yesus, engkau terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, engkau akui dia mati bagimu, dia bangkit bagimu, dia hidup bagimu, maka otomatis Bapa itu memberikan kasih sayang kepada kita semua. Dan itu sama dia berikan kepada kita semua. Bilang amin. Nah ini masalahnya, lihat ke depan Bapak Ibu. Tetapi saya katakan, bagaimana masing-masing, ini dulu. Masing-masing kita pribadi memiliki kesadaran, sama-sama bilang memiliki kesadaran. Akan hal tersebut, akan anugerah Tuhan yang sempurna, akan kebaikan Tuhan itu menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Waktu engkau sadar, engkau engkau cilukba dengan kebaikan Tuhan bagi hidupmu. Engkau faham betul, engkau sadar betul bahwa Tuhan begitu sayang bagi dirimu. Maka itu akan membuat engkau berbeda waktu engkau menjalani kehidupanmu. Yusuf itu punya hak untuk kecewa. Yang bikin jubah siapa? Yusuf yang minta atau Yakub yang buat? Ini kan gara-gara masalah pria dan wanita aja ini. Gara-gara Yakub naksir sama Rahel, dikasih siapa namanya? Lea, kemudian muncul Bilha, muncul juga Zilpa, baru muncul Rahel. Jadi Yusuf itu adalah anak pertama dari Rahel. Istri yang paling kan masalah Yakub nih, makanya suka sembarangan jatuh cinta. Laki-laki jangan sembarangan jatuh cinta, amin. Gak ada yang bilang amin Bapak Ibu. Tapi jatuh cinta lah jangan enggak ya. Gara-gara Yakubnya ini. Makanya Yakub memandang bahwa anak dia itu dari mulai Ruben, Simeon dan kawan-kawan itu bukan anak bagi dia, itu akibat perhubungan badan aja mungkin dalam bahasa saya. Tetapi anak bagi Yakub itu ya si Yusuf itu. Yusuf lahir dari perempuan yang dicintai. Cinta Yakub itu kepada kayaknya kalau dibikin film sini nggak ada lagi film Bapak ya. Saking cintanya dia sama Rahel, dia mau kerja budak Bapak Ibu. 7 tahun dia kerja, dipikir selesai, enggak karena tipu mertua. Yang tipu siapa? Mertuanya loh. Jadi Bapak Ibu jadi mertua baik-baik, yang tipu menantumu ya, haleluya Bapak Ibu ya. Tapi dia pun rela Bapak. Bayangkan tiap hari dia kerja semangat 7 tahun. Dibodohi. Makanya banyak pria kalau jatuh cinta jadi bodoh. Jadi bodoh dia Bapak ya. Makanya perlu diingatkan ya, jangan bucin. Tahu bucin? Budak cinta. Lihat Bapak Ibu ya. Makanya dia anggap si Yusuf itu anak pertama bagi dia, anak yang sulung. Bukan padahal yang lahir pertama kan Ruben kan, anaknya Bu Lea kan. Dia gak kasih jubah kepada Ruben, enggak. Malah Ruben kena marah sama dia. Makanya gak Ruben terima kesulitan, tapi Yehuda yang mewariskan tahta. Tapi lihat bagaimana dengan Yusuf begitu sayangnya, yang bikin jubah kan Yakub bukan Yusuf yang minta. Benar Bapak Ibu? Yang minta mimpi Yusuf atau Tuhan kasih? Tuhan kasih loh. Berapa banyak kita bilang kan bukan salahku Pak. Bukan karena aku Pak. Kok aku. Gitu kan. Tanpa kita sadari begitu hebat anugerah Tuhan bagi hidup kita. Dibikinkan jubah yang indah. Gara-gara jubah itu ribut. Satu kumpulan marga Bapak Ibu. Marga ya. Yakub maksudnya. Ya.
iri-irian, berantem-beranteman. Mungkin tiap hari Yakub itu pas pergi makan, bapaknya nggak ditol, bikin abangnya kepalanya ya. Dikerjain mungkin sama abang-abangnya. Dan lain sebagainya. Puncaknya, waktu kesal abangnya tengok bapaknya manjain, menurut mereka manjain. Tapi menurut Yakub itulah karena kasih sayang dia kepada Yusuf. Berencana untuk dibunuh Bapak. Ngeri Bapak Ibu. Ya, Yusuf punya alasan untuk komplain, kan bukan aku. Bapakkunya bikin gara-gara, abang-abangkunya cek gara-gara. Tuhan kasih mimpi, nggak ada kerjaan mereka semua ini. Jadi aku yang menderita. Bisa Yusuf ngomong gitu? Bisa, tapi enggak. Kesayangan bapaknya, dia pergi tengok abangnya, bawa bontot. Tahu bontot Bapak Ibu? Itu bahasa Mandarin tuh, bon dan tot. Enggak ya. Tahu bontot ya? Apa bontot bahasa Indonesia? Bawa bekal, dan yang mau dikasih makan tuh sekitar 10-11 orang lah, 10 orang lah. Kira-kira bekalnya sedikit enggak? Sedangkan Pak Edward kerja aja bekalnya 3 rantang kok, Bapak Ibu misalnya. Bayangkan begitu berat dia pikul bekalnya untuk abang-abangnya itu. Dia bawa berkat loh. Berapa banyak kita bilang, Pak saya kan memberkati mereka, kok saya kena tipu Pak. Kalau kau pernah ketipu karena berkati, sama kita, haleluya Bapak Ibu. Ya itu. Jadi, kalau kita sadarnya akan perbuatan orang jahat sama kita nggak sadar anugerah Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Di penjara dia, untung Yehuda agak ngerti. Nggak dibunuh, dikasih bawang ke sumur. Ditaruh itu supaya dimakan binatang buas. Sehingga cerita diangkat, dijual dia. Yusuf punya hak, dia nggak pernah minta jubah, dia nggak pernah diminta jaksan, tapi lihat dia dibawa ke rumah Potifar. Di rumah Potifar sudah bagus karirnya naik Bapak Ibu. Pencapaian demi pencapaian terjadi ya. Proyek 10 rumah selesai, masuk 20 rumah, wah mantap, naik deh, duitnya mulai naik Bapak Ibu ya. Tiba-tiba kena kasus ya Bapak Ibu. Kasusnya nggak bisa jelaskan. Harusnya Yusuf itu dibunuh loh, dipotong lehernya loh. Karena mengganggu istri pejabat. Nggak percaya? Coba nanti James, ganggu istri pejabat, ganggu istri Pak Wali Kota. Langsung dikuburkan tanpa nisan. Langsung habis hilang gitu loh. Dia ganggu istri pejabat alasannya. Tapi lihat dia yang gak diponggal kepalanya. Karena apa? Potifar tahu. Ternyata Potifar itu sama dengan Abraham. Anggota DKI mereka. Apa DKI? Dibawa kete istri. Jadi akhirnya Yusuf bukannya dibunuh tapi dibuang. Supaya jangan diganggu lagi. Istilahnya dikasih di penjara bawah tanah, dungeon namanya. Jadi Yusuf itu dari tiap hari mandi olahraga keringat. Mambai intong keringatan, minum enak. Karena matahari kulitnya bagus ya, keren. Sekarang masuk penjara yang tidak pernah lihat matahari Bapak Ibu. Yusuf punya hak untuk komplain. Kurang ajar kau Tuhan segala macam. Tapi lihat Alkitab bilang di tengah-tengah kehidupan yang sulit dimengerti dia. Seperti roda pedati ya, kadang di kadang di bawah. Wah enggak hidup kita enggak begitu. Hidup kita naik bersama dengan Tuhan. Bilang yes. Roda pedati, mana ayatnya? Pas roda pedati kita di bawah nginjek lagi. Nya anjing, kan kena juga kita. Enggak ya. Enggak ya. Tapi lihat kesadaran dia tahu bahwa ada Tuhan atas hidupnya. Bilang sama-sama, aku sadar ada Tuhan atas hidupku. Saya cerita cuma 5 menit sebelumnya Yusuf. Tapi dia ngalami belasan tahun dia alami Bapak Ibu. Jadi kalau kau sudah belasan tahun ngalami, jangan-jangan kau saudara Yusuf itu. Sebentar lagi kau akan terima pembebasan daripada Tuhan. Bilang yes. Tapi lihat karena sadar akan Tuhan, kelakuan hidup Yusuf gak berubah Bapak Ibu. Ini. Situasi yang dia tetap sebagai pribadi yang kenal dengan Tuhannya. Gaya hidupnya gak berubah. Kelakuannya gak brengsek. Mungkin dia pernah brengsek, tapi dia tetap berubah. Karena dia sadar ada Tuhan. Seolah-olah Yusuf sadar hidupnya tuh akses langsung ke sorga, terbuka ke sorga. Nah, banyak orang Kristen yang sadar akan anugerah Tuhan, tapi kelakuan hidupnya nggak pas Bapak Ibu. Karena dia nggak sadar hebatnya kasih sayang Tuhan bagi hidupnya. Puncaknya Bapak Ibu, waktu Yusuf pegang kuasa, dia menentukan orang hidup atau mati. Di Mesir bahkan seluruh dunia itu, seluruh dunia pengaruh ya. Lihat-lihat, waktu abang-abangnya yang pernah menyakiti dia, bahkan mau membunuh dia, datang untuk ketemu dengan dia. Alkitab nggak bilang begini, dan datanglah kesempatan untuk Yusuf balas dendam. Sehingga muncul film Yusuf membalas dendamnya. Nggak ada Bapak Ibu.
Dia bilang kepada semua, enggak. Engkau mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan bagi banyak orang. Bilang amin. Kenapa Yusuf bisa ngomong gini? Karena dia punya kesadaran akan anugerah Tuhan bagi hidupnya. Sadari, lihat ke depan, buka mata, lihat ke depan semua. Sadari, Tuhan tuh sayang sama kita Bapak Ibu. Jangan karena kau mengalami kesakitan, mengalami tantangan ekonomi, mengalami kesulitan dalam hubungan, mengalami hal-hal yang mustahil, mengalami masa depan yang suram. Engkau bilang kayaknya aku banyak dosa Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Sudah selesai dosa kita, bilang amin. Dan dia sayang sama kita, bilang amin. Sekarang bilang sama-sama, aku sadar sepenuhnya. Tuhan sayang samaku. Sayangnya Paul. Bilang amin. Terpaksa pakai Jawa Timur kita Bapak Ibu. Ya, Paul tenan, Paul kalau orang Jawa Timur bilang, ya bukan Paul. Ya, apa sih kesadaran Pak? Tersentuh hatinya. Apalagi kalau bahasa rohaninya firman, pengalaman firman rema. Apalagi bahasa Nabi, dicelikkan mata hatinya. Apalagi mengalami penyingkapan. Apalagi dibukakan rahasia kebenaran dan segala macam. Semua yang kami ngomong di mimbar ini, semua yang ditampilkan lewat lagu ini, anugerahmu cukup bagiku. Tapi kalau cuma sekedar lewat tanpa menimbulkan kesadaran dalam diri kita, ya nggak ada efeknya apa-apa Bapak Ibu. Kayak minum obat, dosisnya 50, Bapak minum cuma 5, ya tidak ngaruh Bapak Ibu. Malah lama-lama jadi bebal. Jadi kebal sendiri kepada obatnya. Banyak orang Kristen, ngaku Kristen, tapi ya karena nggak nyadar akan kebaikan, tuh ya biasa aja, take it for granted. Kurang menghargai kalau bahasa Indonesianya. Kurang menyadari, kurang menghargai. Ya, sehingga apa? Tidak mengubah suasana hidupnya. Jadi waktu kita, coba kita baca sama-sama yuk. Efesus pasal yang pertama. Oke, saya ajak kita buka ya sama-sama. Efesus pasal yang pertama. Ayat 17 dan 18. Oke. Efesus pasal yang pertama. Ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. 18 sama-sama 1, 2, 3. Dan mata hatimu terang dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian Tuhannya bagi orang-orang kudus. Kata kuncinya adalah membuat mata hatimu terang. Sama-sama bilang mata hatiku terang. Tuh lihat ya, dikatakan lihat ya, dia berikan roh hikmat dan wahyu untuk kenal Tuhan dengan benar. Supaya roh hikmat dan wahyu itu membuka mata hatimu. Memunculkan kesadaran dalam pikiran, perasaan, dalam kognitifmu, dalam alam sadarmu, dalam consciousmu. Bahwa ada Tuhan bagi hidupmu. Yang paham bilang amin. Nah, contoh, orang penyakit gula ngalami penderitaan karena gula, maka dia punya kesadaran. Sehingga dia nggak akan gampang makan yang menimbulkan gulanya naik. Benar kan? Benar kan? Benar nggak itu? Kan? Pak, makan ini Pak, enak nasi goreng kambing. Aduh Pak, thank you Pak. Enak benar Pak, tapi aku beras belum bisa aku Pak. Nasi belum bisa karena agak tinggi gulanya Pak. Jadi aku berjuang. Kenapa? Makanya berubah. Dia nggak sembarangan makan. Dia tahu batasan hidupnya. Dia nggak pakai pengurapan H3. Halal, haram, tam. Enggak lagi dia. Orang yang tahu dia punya masalah dengan apa misalnya. Pak, alergi. Kalau dia makan enak alergi. Sini kan langsung ketawa gitu ya. Setiap kali kita ini makannya enak langsung, oh sorry Pak, makasih Pak, nggak bisa Pak. Kita hanya bisa bilang sama dia, wabila wa taufiq wa hidayah, wassalamualaikum. Kasihan. Jadi sadari itu Bapak Ibu. Kalau kita sadar akan akan anugerah Tuhan bagi hidup kita, maka cara kita menjalani hidup kita pasti berbeda Bapak Ibu. Kok aja sunyi bilang amin dulu, haleluya Bapak Ibu ya. Jadi kata kesadaran itu membuka mata hati kita. Tanpa sadar ada banyak loh berkat Tuhan, tapi kita sibuk dengan yang satu itu. Kita ngotot maunya sepatu warna merah. Padahal sepatu hitam kita bagus, sepatu Nike kita dikasih Kojames ya, sepatu Diadora kita dikasih orang misalnya. Sehingga kita sibuk aja, pokoknya Tuhan gak baik karena gak ada merah. Padahal ada yang lain Bapak Ibu. Gak ada kesadarannya. Makanya banyak kita bilang Kristen yang
Pingsan Bapak Ibu, nggak sadar kebaikan Tuhan. Ya, ngotot apalagi zaman sekarang, zaman media kan mengagungkan apa ya? Egois, egosentris, semua diukur dengan dirinya. Ditambah kalau kita tengok kawan kita yang tukang ngutang terus dia posting, handphone baru berkat Tuhan. Kan ngutang sama gua dia, kurang ajar ya Allah kan. Kita tengok teman kita yang kerja biasa-biasa, setiap kali Minggu, Sabtu kita tengok postingnya dia apa? Healing. Healing terus itu Bapak Ibu ya. Kita mulai pikir, kayaknya aku perlu healing nih. Lama-lama gara-gara healing kita jadi maling akhirnya Bapak Ibu untuk mencukupi kebutuhan healing kita Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Jadi sadari ada Tuhan bagi hidup kita. Bilang amin. Sadari ada anugerahnya bagi hidupmu. Makanya tiap kali para pengkhotbah, para worship leader, lagu-lagu dimainkan, tujuannya itu menimbulkan kesadaran. Makanya pesan saya mungkin sebagai seorang hamba Tuhan dan pemuji penyembah, get into the song. Ikuti lagunya. Ya. Yesus kau segalanya. Masuk ke lagu itu. Jangan mikir yang lain. Jangan ada status lagi. Bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayang. Terima kasih Tuhan masih bisa makan hari ini. Masih sehat. Masih mungkin pendapatan belum tinggi. Belum ada jalan keluar. Tapi kesadaran kita akan Tuhan bagi hidup kita itu membuat kita berbeda menjalani hidup kita. Minimal Bapak Ibu ada shalom. Ada sejahtera yang turun. Ini rahasia saya. Yang sering kali Bu Lima marah sama saya. Papi itu manusia stres sekali. Masa manusia gak ada stresnya? Haleluya Bapak Ibu ya. Enggak, saya bilang saya tidak mau. Saya sadar ada Tuhan saya. Banyak tantangan tapi saya tidak mau izinkan tantangan itu menghidupi hidup saya, nggak mau. Ya, oke. Berikutnya lihat pengetahuan dan kesadaran. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Kita boleh tahu tentang Tuhan. Tapi sadar memiliki kesadaran. Kalau bahasa kodenya gitu Bapak Ibu. Itu hal yang berbeda Bapak Ibu. Engkau boleh tahu tentang banyak hal tentang Tuhan. Tapi belum tentu itu memunculkan kesadaran. Memunculkan suara dalam batinmu untuk memutuskan percaya kepada dia. Nah ini bahasanya agak berat ini. Ya. Sampai engkau, wah ada Tuhan. Nah itu loh Bapak Ibu. Kenapa kita perlu ngalahin mujizat? Saya bilang, kenapa? Supaya itu ngetok mata kita kebuka. Oh iya ya, ada Tuhan kok. Itu tujuan Bapak Ibu. Ada banyak orang perlu digetok dengan mujizat, digetok dengan hal yang baru dia sadar ada Tuhan. Habis itu, baterainya habis Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa, untuk itu pun saya minta sama Tuhan. Supaya dibuat mujizatnya untuk kita bilang amin. Kita terbiasa pengen langkah 1000. Kita lupa langkah 1000 itu diawali dengan langkah pertama. Ayo. Makanya sadari kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Sadari anugerahnya hebat bagi hidup kita. Bilang terima kasih Tuhan, memang aku masih bergumul dengan kesehatan. Tapi aku lihat makan minum Tuhan sediakan. Bahkan untuk beli obat pun ada Tuhan. Anak diberkati, keluarga diberkati, segala macam. Ada banyak, makanya ada perintah bilang ada banyak alasan kita untuk mengucap syukur. Tapi kalau kita nggak sadar dengan kebaikan Tuhan, kerja kita apa? Bete, marah nggak menentu, kecewa nggak ada ujungnya. Kelakuannya aneh-aneh Bapak Ibu. Sini nggak ada. Amin. Nggak ada yang kita buktikan maksudnya Bapak Ibu ya. Makanya di Galatia itu ada 2. Galatia 5:19 itu bicara perbuatan daging. Galatia 5 ayat 22 itu bicara tentang buah roh. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau kita sadar akan Tuhan anugerah itu roh adanya Bapak Ibu. Maka tanpa sadar kita menghasilkan buah roh. Yang keluar tuh roh adanya, buah roh, penguasaan diri, kasih dan segala macam 9 biji. Tapi kalau kita sibuk dengan diri kita, sibuk dengan pengetahuan kita harusnya begini ABC dan kita nggak sadar akan kebaikan Tuhan, yang keluar itu perbuatan daging. Daging itu perbuatan works, roh itu fruits. Ya, Bapak Ibu nggak usah berdoa, nggak usah tengking-tengking setan. Yang namanya mangga pasti buahnya buah mangga. Amin. Cempedak buahnya pasti. Masa cempedak berbuah nangka? Enggak Bapak Ibu. Saya sangat percaya sekali, mungkin hidup belum berubah, belum Pak. Enggak, saya percaya. Karena engkau adalah pohon rohaninya Tuhan. Engkau adalah pohon roh. Enggak heran Bapak Ibu, engkau akan menghasilkan buah roh. Ada yang panen cepat, ada panen yang lambat. Alkitab bilang perlu dipupuk, dicangkul-cangkul, diketuk-ketuk ya.
Yohanes bilang perlu dipotong-potong dahannya kan. Supaya dia berbuah banyak. Tujuannya berbuah banyak. Engkau pasti berbuah. Bilang yes. Engkau pasti berguna hidupmu. Katakan amin. Nah, tapi mari mulai dengan kesadaran ada Tuhan bagi hidupku. Sama-sama bilang mulai hari ini aku sadar ada Tuhan bagi hidupku. Nah, kita tutup demikian. Kitab Perjanjian Lama itu bicara banyak loh tentang bagaimana kita sadar akan Tuhan. Ya, pengakuan iman Israel nama Shema, Shema, dengarlah, dengarlah, diulang 2 kali. Ulangan bilang ini, jangan engkau lupa, berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya ada kesadaran, gitu loh. Supaya latah, tahu latah Bapak? Copot-copot kita tuh. Latah kita tuh anugerah tuh, Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu loh. Ya, latahnya jangan kurang ajar. Ya, latahnya itu ngomong tentang Tuhan latah kita. Ya, latah itu kan nggak usah dipikir tiba-tiba muncul aja kan di ujung bibir kan. Nah itu maksudnya Tuhan. Ya, coba kita lihat sama-sama. Mazmur pasal yang pertama yuk. Kita tutup dengan ini. Mazmur pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 3 kita akan baca sama. Nah saya tunggu ini. Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Mazmur itu ada 150 pasal. Stop dulu, sebentar lihat ke depan. Orang Indonesia, orang budaya Yunani, Helenisme, dia tulis dulu semua uraian panjang-panjang, baru terakhir kesimpulan ini ya. Kan sekolah kita gitu kan. Kalau kita bikin karya tulis yang sekolah, kesimpulan terakhir kan. Coba yang kuliah benar kan? Yang SMA benar kan? Terakhir kan bab 5 itu kan. Nah kalau orang Yahudi berbeda Bapak Ibu. Orang Ibrani dia tulis dulu kesimpulannya, baru dia uraikan Bapak Ibu. Jadi kitab Mazmur itu kesimpulannya pasal yang pertama ini. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencuri. Tidak. Yang kedua, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukanya ialah dan stop. Kata merenungkan atau meditasi atau haga. Kata merenungkan. Kita lihat ya ayat 3 sama-sama. Bagaimana profilnya? Bagaimana hidup sehariannya? 1, 2, 3. Ia yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan apa saja. Bilang sama-sama itu aku itu bilang. Amin. Yang kedua lihat ada kata merenungkan. Meditasi. Semedi. Saat teduh. Apa lagi yang lain? Yuk. Berdoa, apalagi doa pribadi, apalagi biston pagi, apa biston ya? Atau biston, perenungan saya, apalagi kalau bahasa Ibraninya haga, bilang sama-sama haga. Haga itu kalau kita foto secara piktografi, secara bahasa gambar, haga itu hurufnya H, G dan H. Haga H itu he, anugerah. G itu gimel, onta. H itu haga. Jadi anugerah. Jadi anugerah, onta, anugerah. Zaman Perjanjian Lama, Mazmur tulis unta itu sampai hari ini tugasnya sebagai pengangkut, pengantar, distribusi, ya, forwarding. Gojek. Delivery. Thank you. Memang orang marketing tahu ya, delivery, pengantar. Jadi gini, waktu kita merenungkan firman, kita sedang mengantar diri kita dari satu anugerah kepada anugerah berikutnya. Bahasa Perjanjian Baru, Tuhan bawa kami Tuhan dari satu kemuliaan kepada semua dimulai kata kuncinya merenungkan. Kenapa merenungkan? Supaya muncul kesadaran. Itu maksudnya Bapak. Kenapa saya ajak kita untuk gaul dengan firman Tuhan? Karena firman itu akan memunculkan kesadaran. Waktu kita sadar, maka lihat kita akan memperkatakan iman kita. Kenapa kita nggak bisa berkata-kata? Kenapa kita nggak bisa berdoa? Karena kita kurang sadar akan Tuhan. Tapi coba kau sadar, maka engkau akan mulai berkata, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Seringkali firman Tuhan, kesaksian hidup, pengalaman ditolong Tuhan, itu bisa dipakai Tuhan untuk memunculkan kesadaran bahwa ada Tuhan bagi hidup kita. Amin. Amin.
Saya mengajak kita, ayo mulai hari kita berubah hidup kita. Jangan lagi seperti hari yang lalu. Ayo semangat, motivasi, sadari ada Tuhan bagi hidup kita. Sebagai pendeta saya mengajak kita hari Minggu pakai untuk ibadah, jangan yang lain Bapak Ibu. Ya, Minggu ini, hari Minggu itu bukan pelengkap penderita. Kalau nggak ada kegiatan gereja, jangan Bapak Ibu, jangan. Saya minta Bapak Ibu berjuanglah. Ini saya sebagai gembala ngomong. Hari Minggu datang ibadah. Setelah itu barulah urus yang lain. Ya. Supaya apa? Supaya kita punya waktu untuk membangkitkan kesadaran kita lewat nyanyian, lewat doa, lewat khotbah, lewat pengumuman mungkin bahwa ada Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada favor Tuhan bagi hidup kita semua. Amin. Saya mengajak kita menyaksikan apa yang saya doakan. Contoh kita doa salah seorang, kita tutup gedung supaya apa? Supaya itu jadi pengalaman rohani Bapak. Bukan hanya karena kita butuh gedung itu, enggak. Itu juga iya. Tapi di samping itu juga saya rindu supaya sama-sama kita lihat. Kami kan berdua, berempat suami istri ngalami gedung ini Bapak Ibu. Ajaib Bapak Ibu. Dan itu membuat saya nggak takut. Pak bagaimana nggak bisa? Bisa aja. Tapi kan bisa juga, bagaimana kalau bisa? Kan bisa juga. Amin. Saya ngomong itu supaya, karena Pak Olga enggak. Selain memang kita butuh itu, tapi yang kedua gini, supaya Bapak Ibu lihat sendiri Sehingga bilang Tuhan kalau rumah Tuhan yang tidak masuk akal, Pak Olga bilang bisa. Aku percaya Tuhan, pasti untuk aku juga bisa. Itu loh, muncul kesadaran. Sehingga dia berani minta. Nah doa seperti itulah yang Tuhan bilang, ada nggak iman kutemukan di bumi? Ada nggak kesadaran akan aku kutemukan? Sehingga aku perlu turun tangan untuk intervensi. Yang paham bilang yes. Saya berdoa itu supaya terjadi. Sekali lagi mari kita mulai, saya ngajak kita nabur juga, kita mulai nabur Bapak Ibu. Nggak pakai janji iman, tabur aja lah. Pak saya nabur untuk gedung Pak, ya taruh di rekening gereja atau di persembahan. Sama-sama kita kumpulkan. Saya berdoa sih, saya lagi timbang-timbang untuk ngomong sama owner gedung ini. Kita kan per 30 November habis Bapak Ibu ya. Memang saya lagi pikir kalau enggak ya udah tahun depan kita pindah aja gitu ya. Kalau emang Tuhan izinkan, kalau enggak kita tunggu aja. Ya tempat yang baru sudah saya tanya kepada ownernya, saya tanya aja, say hello. Ya, belum ada yang lain. Ya, saya kan berani cuma say hello aja. Saya sudah punya gambaran, saya minta Abigail bantu saya bikin walau belum ya, bikin perspektifnya gimana model gedungnya. Udah saya tanya Tuhan, kemampuan saya cuma naik-naik Tuhan, kemampuanmu menjawab supaya kita bagi tugas. Saya tanya Tuhan ya, jangan kebalikan, jangan Tuhan tanya saya jawab repot. Memang hanya aku bisa aku jawab ya aja kan. Kelihatannya lucu Bapak Ibu ya. Nah itu benar itu. Si Sarah kan ketawa berdoa kan. Saya kalau ngomong sama Tuhan saya ketawa sini Tuhan. Cuman Tuhan ya. Dan repotnya Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang mau marah sama orang Bapak Ibu ya. Mereka selalu berpikir saya ini banyak uang Bapak Ibu. Pak izin Pak, kenapa? Bicara, boleh kenapa? Iya Pak, saya punya gereja nih Pak, atapnya gini. Oh siap saya bilang. Yalah kita berdoa. Enggak Pak, bisa Bapak bantu Pak. Lama gini, kau minta bantu, aku mau perlu bantuan aku ini. Aduh. Tapi tidak keluar, saya bilang ya kita doa ya, Tuhan pasti campur tangan. Ya, saya ajak kawan saya orang Singapura mau pasang apa? Sarang air Bapak Ibu. Dia tanya, Pak Olga itu bangun apa? Bangun gereja aku bilang. Kau ada duit kasihlah mereka. Iya lah Pak, kayak pasangnya pulang kan. Ini udah 2 kali dikirim duit Bapak Ibu. Pak izin Pak minta nomor rekening yang saya kirim Pak. Saya kirim ke pendeta. Woi bos, gue bilang, mana rekeningmu? Ada yang mau kirim duit untuk pembangunan gerejamu. Terima kasih Pak. Dipikir dia sekali. Yang saya posting di grup lah. Kan kirim lagi semalam. Ku kirim lagi. Tuh ada tuh kirim lagi tuh. Cuma aku bilang Tuhan, jangan kami cuma jadi kurir aja Tuhan ya. Tinggallah sama kami. Terus mereka bilang begini, uang kecil kau mau uang kecil? Ya kecil besar aku terima lah Tuhan, tidak apa-apa Tuhan gue bilang kan. Tapi saya bilangin Tuhan, hebat kali ya. Tuhan bilang supaya kau sadar, bukan karena kau nanti jadi barang itu, karena aku kata Tuhan. Amin. Jadi kita ini sudah jadi bagi banyak orang. Sekarang berbondong-bondong orang WA saya. Pak mintalah beras itu, bukan punyaku. Tak berotak kau tengok gambarnya itu aku bilang kan. Ya, ada lagi Elvianus ini kan, tiap kali masalah telepon aku dia. Kau doa sama Tuhan Yesus, bukan sama Olga Sihaan. Tapi Bapak kan Bapakku. Itulah kuncinya Bapak ya. Siap, kau bilang kan. Ada aja berkat Tuhan ya. Nah, ya. Coba saya bilang Tuhan kami lihat banyak. Sehingga orang bilang saya duitnya banyak.
Coba gimana? Kau bilang, kau yang main, kan nggak ada masalahnya Bapak Ibu. Pilihan saya dua kan. Saya menyangkal itu atau menganggap itu iman. Nah, saya tiba-tiba ingat loh. Waktu si Dorcas, tahu Dorcas? Yang di perjanjian baru itu. Yang dia suka jet baju orang perempuan janda-janda tuh kan. Kan mati deh kan. Tahu gak yang bikin dia bangkit? Maaf ya ini ngomong saya. Yang bikin semangat orang untuk doakan dia bagi siapa? Mama itu loh. Dibawa mereka selimutnya, topinya. Baik lihat Tante Dorcas itu. Tapi udah mati dia. Disulamnya bajuku, dibikinnya. Semua orang yang terima kebaikan itu datang kepada Tuhan. Ngadu Tuhan. Masa? Kau nggak tolong Tuhan. Waktu saya, iya tuh. Itu firman Tuhan renungan. Iya Tuhan ya. Jadi saya bilang doain kami ya supaya kami Raja Isa juga semangat. Oh iya Pak, kami doakan Pak. Saya nggak bilang apa-apa. Saya doa supaya Raja Isa makin kaya Pak. Supaya makin banyak berkati kami. Memang ada politisnya doa mereka. Tapi tidak apa-apa lah. Memunculkan kesadaran. Bilang yes. Bilang yes. Pak izin Pak mau bapak bawa pembangunan gedung. Oh pergi. Dia bangun gedung besar Bapak Ibu. Besar gedungnya. Terus dia bilang Pak kalau Bapak mau nabur Pak. Dalam hatiku. Ku tempeleng pendeta kan. Besar kali kau bangun kan. Terus kau minta aku. Ngejek kayak kau nih. Oke siap kau bilang. Nanti kalau ada yang bergerak saya akan arah ke sana kau bilang ya. Dan saya bukan satu kali. Berkali-kali Bapak Ibu ada aja cara Tuhan. Ada orang tergerak. Kan bukan untuk kita. Maunya saya untuk saya lah. Tapi kalau belum kenapa? Ya nggak apa-apa. Muncul firman, saya bilang sama Bu Lima. Kata firman Tuhan, kalau engkau nggak bisa dipercayakan dengan harta orang lain. Kayak mana mau dikasih hartamu? Oh ya Tuhan, siap Tuhan. Ya, oke bangun sana saya bilang. Haleluya, haleluya. Pak Beni pasang saringan air di sana. Siap, komandan keren. Bagus komandan ya. Next lokasi kapan? Pakai next lokasi, memangnya share location saya bilang kan. Saya bilang tunggu waktunya, nanti ada waktu Tuhan. Amin. Saya dilatih Tuhan kesadaran akan Dia yang terus bekerja. Kan doa kita jadi berkat. GBI Raja Isa jadi lumbung. Memang punya kita belum banyak lumbungnya. Tapi lumbung sekarang Tuhan pakai untuk berkati yang ada. Ya kami lakukan Tuhan. Ya. Jadi yang saya begini, kalau ada teman-teman, mari kita mulai juga ajak kalau ada kenalan kawan kita, mungkin ada orang kaya, banyak duitnya bingung mau buang kemana, nabur kemana ya. Mungkin dia mau buang sial Bapak Ibu, bawa aja gereja lah. Tempat kami bilang mau bangun, bilang ya. Supaya sama-sama kita bangun rumah Tuhan yang ini sudah gregetan, makanya ngomongnya gini Bapak Ibu ya. Supaya kita menyetop permanen Bapak Ibu ya. Oke itu saja, saya berdoa kita sadar ada Tuhan bagi hidup kita. Mari kita sama-sama bagi.